Hai study mates, hari ini kita akan belajar IELTS listening dengan topik Predicting Information from Context. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, sebelum kita mulai materinya, yuk kita kenalan dulu. Nama aku Sastika Adityas. Aku pernah ikut IELTS test sebelumnya dan mendapatkan overall band 7,5. Dan untuk listeningnya sendiri, aku mendapatkan 9. Aku merupakan lulusan Tilburg University dan Universitas Indonesia di International Undergraduate Program. Aku pernah mendapatkan Holland Scholarship dari Dutch Ministry of Education, Culture and Science, dan juga Orange Trip Scholarship dari Nuffic Neso, The Netherlands. Nah, sekarang apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah understanding context in IELTS listening. Jadi, teman-teman akan memahami apa itu konteks di IELTS listening. Yang kedua, how understanding context helps to predict the answer. Jadi, teman-teman akan mencoba untuk memprediksi jawabannya dengan memahami konteks dari percakapan. Yang ketiga adalah example of context in IELTS listening. Jadi, teman-teman akan melihat contoh dari konteks yang biasanya muncul di IELTS listening. Yuk kita masuk ke materinya sekarang. Nah, apa sih konteks in IELTS listening? What is context in IELTS listening? Nah, konteks in IELTS listening itu adalah situation or background information yang akan membantu kalian untuk memahami audionya. Nah, konteks itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah who is speaking, siapa yang berbicara. Nah, bisa jadi student advisor atau murid dan juga pembimbingnya, customer and employee atau customer dan pegawainya. Dan yang kedua, where are they? Di mana percakapan itu berlangsung? Bisa school, office, hotel, ataukah juga gym. Yang ketiga, what is the purpose of the conversation? Nah, apa sih tujuan dari percakapan tersebut? Bisa giving information atau memberikan informasi, asking for help, minta bantuan, atau arranging something, atau merencanakan sesuatu. Nah, berikut adalah example of context yang biasanya muncul di IELTS listening. Yang pertama, university course or student life. Nah, untuk konteks university course, kalian bisa expect bahwa yang muncul nanti adalah names of subjects or courses. Jadi bisa nama dari course-nya, atau juga words like credit, semester, timetable, or assignment. Jadi kata-kata yang muncul bisa credit, semester, timetable, ataupun assignment. Nah, yang sering muncul juga yaitu booking a trip or travel agency. Jadi kalian bisa expect nanti speaker-nya akan membicarakan tentang dates, destination, travel cost, atau accommodation types, atau bisa juga transportation kayak train, flight, car rental, sekereta, flight, penerbangan, ataupun juga pemesanan mobil. Nah, tipsnya adalah at the beginning of the recording, the narrator will tell you who the people are and what are they talking about. Jadi, di sebelum recordingnya dimulai, sebelum audio tentang pertanyaan dimulai, biasanya narator akan memberitahu kalian siapa orangnya dan juga apa yang mereka bicarakan. Nah, contohnya ini seperti yang di bawah ini ya. You will hear two students talking about the group project they are working on. Nah, kamu akan mendengar dua students, dua murid yang berbicara mengenai group project yang mereka sedang kerjakan. Kira-kira seperti itu ya contohnya untuk konteks. Nah, untuk selanjutnya, how understanding context helps in listening. Bagaimana dengan memahami konteks akan membantu kalian di IELTS listening. Yang pertama, predicts information type. For example, the question is, the woman wants to book a blah 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 blah. Jadi, understanding konteks ini dapat membantu kalian untuk memprediksi kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan. Contohnya, the woman wants to book a titik-titik. Wanita itu ingin memesan titik-titik-titik. And the context is hotel call. Nah, di sini ceritanya adalah hotel call. Nah, kalian bisa memprediksi bahwa
Yang harus diisi di titik-titik ini adalah kira-kira room type ataupun service yang dibutuhkan oleh woman tersebut. Itu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, understand relationships. Know who is speaking to whom. Jadi, kalian bisa mengerti relationship antar pembicara. Apakah itu teacher-student, ataukah itu antar murid dengan gurunya, ataukah itu customer dengan staff. Nah, contohnya seperti hotel call tadi adalah customer dengan staff. Gitu ya. Yang ketiga, avoid confusions. Nah, words can have double meanings and context give clarity. Jadi, ini adalah untuk menghindari kebingungan teman-teman karena kata-kata itu dapat memiliki double meaning atau lebih dari satu arti. Contohnya di sini adalah bank. Bank itu bisa tempat untuk menyimpan uang ataupun tepi sungai. Nah, kalau konteksnya sedang ngomongin kantor, mungkin bank itu maksudnya adalah tempat untuk menyimpan uang. Tentang ngomongin nature, mungkin bank itu maksudnya adalah river edge. Itu ya, teman-teman. Nomor 4 adalah follows the flow. Know what info is coming next. Nah, dengan memahami konteks akan membantu kalian untuk untuk mengkira-kira apa saja info yang akan datang selanjutnya. Itu ya, teman-teman. Nah, segitu aja sih dari untuk uh, untuk materinya. Selanjutnya kita akan coba untuk practice. Recording 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba try to predict the context from introduction. Jadi sebelum teman-teman mendengar audionya, mari kita lihat questions-nya terlebih dahulu. Jadi nomor 1 sampai 4 itu adalah questions yang biasanya muncul di IELTS test. Nah, coba kita lihat di nomor 1. Jadi tugas teman-teman sekarang itu adalah untuk predict the context dari pilihan jawaban di sini. Gitu ya. Nah, kita lihat nih dari nomor 1. Ada total number of guests, titik, 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 lalu Suzy will organize invitations, and titik, titik, titik. Nah, di sini ada kata-kata guest dan juga kata-kata organize invitations. Therefore, kalau kita predict dari pilihan jawabannya, di sini yang paling cocok konteksnya adalah yang C, yaitu organizing a party. Karena ada guest, ada tamu, ada organize invitations juga di sini. Ya, gitu, teman-teman. Nah, aku kasih waktu sekitar 30 detik untuk teman-teman mengisi dari nomor 2 sampai dengan nomor 4. Sudah selesai ya, teman-teman. Nah, sekarang kalian coba confirm dengan mendengar introduction di audionya. 1. You will hear a telephone conversation between a man and his daughter, Susie, about a birthday party they need to organize. 2. You will hear a woman speaking on the radio about buying presents for people of different ages. 3. You will hear two biology students explaining their research ideas to their university lecturer. 4. You will hear an ecology student giving a presentation about a recent field trip to Canada. Recording 2. Nah, sekarang kita coba bahas untuk nomor
untuk nomor untuk nomor 2 sampai dengan nomor 4. Nah, di sini ada what type of gifts does the speaker recommend for a child's birthday? Nah, di sini ada gift, kata-kata gift. What type of gift does the speaker recommend? Jadi kalau lihat dari pilihan jawabannya di sini, di situ adalah iya teman-teman, atau buying present. Karena gift itu kan mempunyai the same meaning as presents. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang I. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga yang nomor 2 di transkripnya, you will hear a woman speaking on the radio about buying presents for people of different ages. Jadi confirm ya teman-teman, jawabannya itu I, kan di sini sudah disebutkan yaitu buying presents. Nomor 3, the student chose this topic because bla 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 ABC. Nah, di sini kan questionsnya involves tentang students yang sedang mendiskusikan topik mereka, ya. Jadi, untuk nomor 3 ini, kalau dilihat dari jawabannya, yang paling cocok itu adalah B, karena student sedang, most likely sedang mengerjakan assignment, discussing an assignment. So, the answer is B for number 3. Nah, untuk nomor 4, di sini ada aim, ada methods. To assess the impact, aimnya to assess the impact of loss of habitats on native animals. Terus ada methodsnya juga, calculate and study their movements by attaching. Nah, di sini, karena di sini ada aim, ada methods. Nah, we usually find it in research project, right? So, the answer for number 4 is D, describing a research project. Jadi biasanya kalau ada aim, ada methods, itu kan biasanya di riset ya, teman-teman. Nah, gitu aja sih untuk predicting the context dari melihat pertanyaannya terlebih dahulu. Itu ya teman-teman, semoga dapat dimengerti. Nah, untuk selanjutnya kalian akan menjawab listening section 3 nomor 21 sampai dengan nomor 23. Namun sebelum kalian mendengar audionya, kalian ada mini quiz nih di sini. Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah melihat pertanyaannya, lalu kalian menjawab mini quiz di sini. Oke ya. Jadi aku kasih waktu 30 detik untuk melihat preview questions-nya dan menjawab mini quiz di sini untuk kalian menebak konteksnya. Oke? Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sekarang kita bahas. Nah, di sini pertanyaannya, who are the people in this conversations? Nah, di sini udah ada clue-nya ya, yaitu students, terus ada juga final project. Nah, jadi kemungkinan yang akan berbicara di audionya itu adalah students. Nah, where did this conversation probably take place? Nah, di sini clues-nya ada professor. Jadi kemungkinan tempat di mana percakapan ini berlangsung yaitu di university. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ada 2 students yang sedang berbicara di university. Nah, what are they talking about? Nah, apa sih yang mereka bicarakan? Nah, di sini sudah ada clue-nya, yaitu course dan juga final project. Jadi kemungkinan yang dibicarakan adalah tentang course yang sedang mereka jalani gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengar audio untuk nomor 21 sampai dengan nomor 23. Section 3. You will hear 2 students discussing their new course. First,
You have some time to look at questions 21 to 23. As you listen to the first part of the conversation, answer questions 21 to 23. Hi, Kate. How did you like the first lecture? Hi, Julie. You mean that lecture about brand identity? Exactly. When our professor described how brand names are created. As I understood, he'll teach us practical tips and techniques to create better brands. And what about course duration? I heard it's 5 weeks. No, 5 weeks is without the final project. The total duration is 7 weeks. Oh, I forgot about it. It's the first time I'll be doing a group project. And I'm a bit nervous to work in a 5-people team. I think it's going to be okay. He was talking about the right marketing strategy. Did you hear that? Yes, that was the most exciting part of the presentation. The key thing is to grab people's attention. That's true. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 21 sampai dengan nomor 23. Nah, di sini kalau kita lihat nomor 21, tadi pertanyaannya adalah the total course duration is titik titik titik. Nah, kalau kalian lihat di sini di transkripnya, nah, di sini Kate ngomong, as I understood, he'll teach us practical tips and techniques to create better brands. And what about the course duration? I heard it's 5 weeks. Nah, di sini Kate bilang dia dengar kalau itu adalah 5 weeks. Tapi Julie bilang, no, 5 weeks is without the final project. The total duration is 7 weeks. Nah, Julie di sini mengkoreksi Kate kalau course-nya itu akan berjalan selama 7 weeks. Therefore, the answer for 21 is 7 weeks. Untuk number 22, during the final project, students will work in teams of titik titik titik. Jadi, kalau kita lihat dari pertanyaannya, ketika final project, murid-murid akan bekerja dalam berapa orang di dalam satu kelompok gitu ya. Nah, di sini Kate bilang, it's the first time I'll be doing a group project. Nah, Julie bilang, and I'm a bit nervous to work in a 5-people team. Nah, berarti kesimpulannya yang dalam satu tim, there are 5 people. Jadi, yang untuk nomor 22, jawabannya adalah 5 people. Untuk nomor 23, the professor said that the key thing in marketing strategy is to titik titik titik. Nah, di sini Julie bilang he was talking about the right marketing strategy. Ini ya, marketing strategy, kata kuncinya. So, did you hear that? Kate bilang, yes, that was the most exciting part of the presentation. The key thing is to grab people's attention. Jadi, jawaban di sini adalah to grab the people's attention. Gitu ya, teman-teman. Semoga dapat dimengerti untuk nomor 21 sampai dengan nomor 23. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mendengarkan audio untuk nomor 24 sampai dengan nomor 30. Nah, nanti kalian coba jawab untuk nomor 24 sampai 30. Untuk pertanyaannya sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau untuk nomor 24 sampai nomor 28, kalian akan memilih huruf dari A sampai I atau A sampai I. Nah, untuk nomor 29 sampai 30 itu sama dengan yang tadi, kalian mengisi short answer. Nah, untuk nomor 24 sampai 28 ini akan disebutkan speaker secara berurutan.
Oke ya teman-teman, sudah dimengerti, jadi kita akan mulai untuk audionya. Now listen and answer questions 24 to 30. And how do you like the curriculum? I think it's nice. It's great that we'll be learning marketing in detail, as I've always been interested in this subject. Me too. And after that, we'll be training to design custom logos. The professor told that the curriculum has been modified, and we won't learn design this year. What a pity. The same with product management. But you shouldn't worry, they just combined these two sections into a larger one called branding. Then it's good. Moreover, they've added something called e-commerce this year. It's a great alteration, and the course is kept up to date. Online trading is so popular now. And after that, we'll learn advertising. Yes, and also analytics. Really? Won't analytics be replaced with customer attraction? Yes, you're right. I forgot about that. I think that's all. The professor also teaches a course called Business Strategies. So, we may take his other course next year. Dear. And where is the next lecture? It's in the big classroom on the ground floor. Thanks. You're welcome. Don't forget to take your last week assignment. Okay. Goodbye. Bye. Nah, sudah selesai ya untuk audionya. Sekarang kita akan coba bahas dari nomor 24 sampai dengan nomor 28. Nah, tadi nomor 24 itu ada huruf A sampai dengan I yang harus kalian pilih. Oke. Nah, di sini yang disebut pertama yaitu marketing. Nah, di sini Kate bilang, I think it's nice. It's great that we'll be learning marketing in detail, as I've always been interested in this subject. Nah, di sini berarti marketing is included ya. Jadi jawabannya adalah, jadi yang A itu benar. Nah, selanjutnya, Julie bilang, me too, and after that we'll be training to design custom logos. Nah, tapi Kate bilang, the professor told the curriculum has been modified and we won't learn design this year. Jadi Julie bilang, setelah itu kita akan belajar tentang desain custom logos. Tapi Kate bilang kalau misalnya curriculum telah diubah dan kita tidak akan belajar desain this year. Kita tidak akan belajar desain tahun ini. Jadi jawabannya yang B itu salah dan tidak di-include. Nah, terus Julie bilang, what a pity. And Kate bilang, the same with product management, but you shouldn't worry, they just combine these two sections into a larger one called branding. Jadi di sini juga ada product management, dan Kate bilang kalau misalnya product management dan design of custom logos itu di-combine menjadi branding. Jadi yang di-include itu adalah branding, dan dua ini tidak di-include ya. Nah, selanjutnya itu ada e-commerce. Nih di sini. Then it's good. Moreover, they've added something called e-commerce this year. Nah, Kate bilang it's great alteration and the courses kept up to date. Online trading is so popular now. Nah, di sini dia bilang e-commerce itu termasuk ya, karena dia adalah they added something called e-commerce this year. Berarti dia telah berarti universitasnya telah menambahkan e-commerce ke kurikulumnya. Therefore, E is true. Nah, selanjutnya, and after that we will learn advertising. Yes, and also analytics. Nah, di sini advertising juga benar karena Kate setuju kalau advertising juga akan di-include di kurikulum. Nah, selanjutnya Kate bilang yes and also analytics. Nah, Julie bilang really? Won't analytics be replaced with customer attraction? Nah, Kate bilang, yes, you're right, I forgot about that. Nah, dari percakapan ini kita dapat simpulkan kalau analytics tidak di-include ke kurikulum karena akan di-replace, akan digantikan oleh customer attraction. Therefore, analytics tidak di-include ya, jadi false. Dan yang benar adalah customer attraction, karena kan tadi di-replace-nya dengan customer attraction. So, jawabannya adalah H. Nah, selanjutnya ada business strategies. I think that's all. The professor also teaches a course called business strategies, so we may take his other course next year.
Nah, dia bilang kalau the professor teaches this in another course next year, jadi jawabannya salah ya untuk yang business strategies. Sekian untuk nomor 24 sampai nomor 28. Selanjutnya kita bahas nomor 29 sampai 30. Nah, untuk nomor 29, di sini di transkripnya bilang deal, and where is the next lecture? Julie bilang it's in the big classroom on the ground floor. Jadi jawabannya adalah the ground floor karena di sini Kate bertanya di mana lecture selanjutnya, dan Julie bilang kalau misalnya ini di classroom yang besar yang ada di lantai besar. Lalu jawabannya berarti untuk mengisi titik-titiknya yaitu adalah ground floor. Nah, selanjutnya untuk nomor 30, you're welcome, don't forget to take your last week assignment. Nah, di sini Julie bilang, jangan lupa untuk membawa assignment minggu lalu. Jadi untuk mengisi titik-titiknya yang tepat adalah assignment. Nah, selanjutnya setelah kalian mengisi semua nomor dari nomor 2 sampai 30, harap untuk dicek kembali spellingnya. Karena kalau kalian salah satu huruf saja atau kurang satu huruf saja, kalian akan kekurangan poin. Itu ya teman-teman. Semoga penjelasan untuk nomor 21 sampai 30 dapat dimengerti oleh teman-teman. Nah, setelah kita membahas materi dan juga latihan soal, kita sudah sampai di tahap key main takeaways. Jadi ada 3 poin yang aku akan bahas. Yang pertama yaitu konteks gives clues about the topic, setting, and purpose of the conversation. Jadi konteks akan memberikan kalian clues tentang topik dan juga setting dan tujuan daripada percakapan itu. Jadi sangat penting untuk mendengar introduction yang akan dikatakan narator sebelum audionya itu mulai. Yang kayak you will hear the conversation about two students bla 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 bla. Nah, di situ kalian jadi bisa membayangkan kira-kira siapa aja sih speakersnya, apakah students ataukah siapa. Nah, kalian juga bisa membayangkan settingsnya, tempatnya di mana, misalnya di university. Nah, kalian juga bisa membayangkan tujuan percakapannya itu apa sih? Nah, kalau yang tadi kan tujuan percakapannya adalah untuk membahas tentang course gitu ya. Nah, yang kedua, it helps you predict the type of information you hear, contohnya names, dates, or places. Nah, itu akan membantu kalian untuk memprediksi kira-kira informasi apa saja yang kalian akan dapatkan di audionya. Nah, kalau misalnya konteksnya tadi students talking about course, mungkin informasi yang akan kalian dapatkan itu misalnya kayak nama course-nya, kapan mulainya, terus di mana akan diadakan course-nya gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ada understanding who is speaking and why helps you follow the conversation more easily. Jadi dengan kita understanding who is speaking, dengan kita memahami siapa yang sedang berbicara dan kenapa, itu akan membantu kalian untuk mengikuti percakapan dengan mudah. Jadi dengan kalian sudah ada bayangan nih siapa yang berbicara dan mereka sedang ada yang berbicara siapa dan apa yang sedang mereka bicarakan, itu akan membantu kalian untuk mengikuti percakapannya more easily karena kalian kan sudah ada bayangannya dan sudah bisa memprediksi kira-kira informasi apa saja yang kalian dapatkan. Nah, itu akan membantu kalian untuk mengikuti percakapannya dan menjawab pertanyaannya dengan benar. Itu aja teman-teman untuk pelajaran predicting the context. Nah, terakhir, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Dan semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan IELTS listening. Dan semangat teman-teman untuk belajarnya.
Dan sekali lagi, terima kasih sudah menonton videonya. Bye-bye.